Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rairah Darali Asgaf. Saya berkelompok dengan Dimas Maulana dari kelas manajemen SIF. Di sini saya akan membawakan materi tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan juga didasari oleh tauhid yang mana telah dirangkum dalam rukun iman dan juga rukun Islam. Ekonomi Islam ini menyangkut pengelolaan sumber daya ekonomi secara Islami, baik itu dari segi individual maupun institusional, untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Nah, ekonomi ini didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, pendistribusian dan mengkonsumsinya. Ekonomi juga pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam. Menurut seorang ekonom muslim yaitu Dr. Muhammad Bagir As-Sadr, ekonomi Islam adalah cara atau jalan yang dipilih oleh umat Islam untuk dijalani dalam rangka mencapai kehidupan ekonominya dan memecahkan masalah ekonomi praktik yang sejalan dengan konsep keadilan. Beliau bilang ekonomi Islam ini adalah mazhab, bukan ilmu. Menurut beliau ada perbedaan antara mazhab ekonomi dan ilmu ekonomi. Tugas daripada ilmu ekonomi adalah menemukan fenomena eksternal kehidupan ekonomi, sedangkan mazhab ekonomi adalah menyusun suatu sistem berdasarkan suatu keadilan sosial yang sanggup mengatur kehidupan ekonomi umat manusia. Nah, beliau ini berpendapat bahwa ekonomi Islam ini adalah mazhab, bukan ilmu. Nah, adapun ilmu ekonomi dapat dibedakan menjadi 3 dasar, yaitu pertama ada ekonomi deskriptif, yang mana bekerja dengan mengumpulkan berbagai informasi faktual dalam artian menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Yang kedua ada teori ekonomi, yang mana teori ekonomi ini berusaha mengeneralisasi data-data ekonomi dan memberikan penafsiran atas data tersebut. Yang ketiga ada ekonomi terapan. Ekonomi terapan ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Nah, berbeda dengan ekonomi murni yang berkaitan dengan teori secara abstrak, ekonomi terapan dipandang sebagai sarana untuk solusi bagi masalah praktis. Ekonomi terapan termasuk dalam area kebijakan pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah berdasarkan bukti empiris. Ilmu ekonomi juga dapat dibagi menjadi 8 cabang. Yang pertama ada ilmu ekonomi moneter, publik, industri, internasional, regional, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan yang terakhir ada ilmu ekonomi syariah. Nah, adapun sumber-sumber utama yang kita perlu pahami untuk mempelajari ilmu ekonomi Islam adalah yang pertama Al-Quran, kemudian Sunnah, dan juga hazanah Islam lainnya. Itu merupakan sumber-sumber utama untuk mempelajari ilmu ekonomi Islam. Adapun beberapa alasan perlunya ekonomi Islam ialah yang pertama, dalam Al-Quran dan Sunnah sudah banyak sekali menjelaskan tentang pokok-pokok perekonomian. Nah, maka dari informasi tersebut akhirnya dapat dijadikan patokan untuk mempelajari ekonomi Islam. Yang kedua, ada juga karena tindakan dan pekerjaan kita sehari-hari
diperlukan akhlakul karimah. Karena pada umumnya ilmu ekonomi itu tidak menjelaskan tentang mengapa riba itu dilarang, mengapa warisan dan perkawinan itu diatur sedemikian rupa, sehingga membantu pemerataan pendapatan atau kekayaan di kalangan masyarakat Islam. Nah, jadi akhirnya muncullah ekonomi Islam ini untuk menjelaskan hal-hal tersebut, mengapa riba itu dilarang dan juga masalah warisan dan perkawinan. Ya, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.